yang tadi yang kita bahas di awal ya. Aktor non negara. Jadi aktor non negara dulu ya. Bentar, saya mulai rekam dulu karena kita butuh waktu. Recording in Oke, progress. jadi yang akan kita bahas pertama mengulas dulu aktor non negara yang tadi kita diskusikan ya. Jadi aktor non negara ada partai politik, ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekan ya, ada media massa, dan ini yang tadi ada tokoh yang secara individu. Nah ini yang teman-teman ini yang belum kita bahas sama sekali. Oke, yang pertama partai politik, tadi teman Anda sudah menyampaikan definisi tentang partai politik. Yang paling penting adalah mereka adalah kelompok yang tujuan utamanya adalah yang merebut kekuasaan negara. Entah itu melalui yang umum sih, yang umum itu kan melalui pemilu. Ketika apa lagi namanya? Ketika partai politik ikut pemilu, tujuan utama mereka adalah untuk kekuasaan. Nanti setelah kekuasaan negara itu di tangan mereka, mereka kemudian baru menjalankan menjalankan. Tapi ada juga sih yang meskipun dia tidak masuk, meskipun bukan mereka yang memegang negara, tapi juga berupaya melalui mekanisme formal dan non formal. Yang formal itu melalui anggota-anggota mereka di parlemen, biasanya menjadi oposisi. Ketika oposisi itu tujuannya satu, yang paling menjatuhkan pemerintah. Tapi kalau tidak menjatuhkan, yang mengkritik kebijakan pemerintah, menggunakan ideologi atau cara pandang partai mereka, begitu ya. Itu jadi partai politik. Bagaimana ini yang tadi yang belum clear saya kira adalah cara partai mempengaruhi kebijakan. Caranya partai politik mempengaruhi kebijakan negara. Tadi ada yang disebutkan oleh teman Anda itu melakukan kajian ya, kajian kebijakan. Ada melalui pendidikan politik ini kaderisasi ke masyarakat atau sosialisasi atau pendidikan lain lah, terutama yang menyangkut mengenai ideologi mereka. Ini tidak secara langsung ya. Terus juga tadi ada tidak langsung juga. Ada kajian kebijakan ya, atau merumuskan alternatif, bisa jadi dalam bentuk policy paper, policy brief, dan ini yang tidak langsung. Cara paling umum digunakan oleh partai politik bagaimana mereka mempengaruhi kebijakan adalah melalui wakil di parlemen. Ini ini kekuatan paling besar partai politik. Salah satunya adalah melalui wakil mereka di parlemen. Ada juga partai politik yang sampai melakukan mempengaruhi kebijakan melalui aksi massa. Ada yang sampai kudeta. Nah, ini mohon maaf ya kalau tulisannya agak jelek karena saya cepat saja. Yang pertama tadi ada kajian kebijakan, jadi mereka juga mengkaji kebijakan, terutama pasti menggunakan ideologi. Yang kedua pendidikan politik, mereka mengajari, mensosialisasikan ide-ide atau gagasan-gagasan ideologi. Jadi ya kalau ideologinya misalnya ideologi religius, maka caranya adalah pendekatan menjelaskan bagaimana negara itu akan menjadi ideal kalau dikelola dengan menggunakan ideologi religius. Ini yang dilakukan oleh banyak partai saya kira ya. Yang agak besar mungkin teman-teman masih ada yang ingat, ada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu ya sekali ini pendidikan politiknya ke masyarakat.
melalui forum-forum kajian agama dan seterusnya. Itu salah satu pendidikan politik. Ketika mereka berhasil atau mensosialisasikan atau membumikan apa lagi namanya, mensosialisasikan lah gagasannya itu diterima oleh banyak masyarakat, maka kemudian akan mudah mempengaruhi masyarakat untuk ikut terlibat menekan pemerintah supaya kebijakan-kebijakan pemerintah itu sesuai dengan ideologinya. Kan seperti itu. Komunisme juga menyebar luas salah satunya dengan cara seperti itu waktu di tahun tahun setelah pasca kemerdekaan ya, terutama mulai tahun 48 sampai 65. Jadi ya komunisme juga disebarkan melalui pendidikan politik, dan ini partai-partai sekarang ini yang jarang atau kurang sekali. Satu-satunya seingat saya partai yang agak kuat pendidikan politiknya sekarang adalah PKS, karena mereka memang partai massa bukan partai elit. Tadi ada teman Anda mencontohkan dua ya, ada partai massa dan partai elit. Partai elit itu ya mereka mengedepankan ketokohan seperti misalnya Demokrat ya, karena ada SBY-nya. PDIP juga semi massa sebetulnya, tapi yang kuat yang menonjol di sana adalah di partai-partai lain. Gerindra ada Prabowo misalnya. Tapi ada satu contoh partai massa itu PKS. Ya mereka partai massa, maka yang paling diandalkan adalah metode pendidikan politiknya. Gerakan-gerakan politik di kampus-kampus, di masyarakat, itu melalui gerakan tarbiyah misalnya, pendidikan-pendidikan atau pengkaderan dalam, kalau di kampus-kampus besar, saya tidak tahu apakah di politik sudah ada seperti itu atau tidak, tapi di partai besar, di kampus besar itu ada KAMI namanya, Satuan Aksi Mahasiswa Muslim lainnya itu, Satuan Mahasiswa Muslim Indonesia, saya lupa, pokoknya KAMI itu saya PKS, dan pengkaderannya sangat kuat di dalam hal itu. Jadi pendidikan politik itu bisa dilakukan yang paling banyak sih di kampus-kampus, terutama adalah gagasan ideologi. Ketika masyarakat sepakat ideologi kan begini ya, memberi penjelasan atau memberi keyakinan pada masyarakat tentang mana yang benar, mana yang salah. Misalnya ideologi religius, maka pendekatan yang benar adalah, kebijakan publik yang benar adalah ketika itu sejalan dengan nilai-nilai agama. Terus pendekatannya liberal misalnya, ketika ideologinya kapitalis, maka mana yang ideologi kapitalis adalah ketika masyarakat diberi kebebasan sebebas-bebasnya dalam memberikan aktivitas. Itu kan ideologi itu disampaikan oleh partai-partai politik. Komunisme, mereka menganggap bahwa yang paling ideal adalah ketika semua masyarakat setara, tidak boleh ada kaya dan miskin. Ideologi itu disebarkan melalui pendidikan politik. Itu yang dilakukan oleh partai politik. Nah, ini yang paling formal tadi saya kan melalui wakil mereka di parlemen. Jadi setelah pemilihan umum, sudah pasti partai-partai politik itu biasanya ya, kalau di level nasional mungkin ada namanya parliamentary threshold. Jadi tidak semua partai politik yang memenuhi kuota ada anggotanya. Semisal kemarin PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia kalau nggak salah namanya. Jadi PSI dulu pernah ada beberapa anggotanya mereka yang memenuhi kursi minimal untuk duduk di parlemen. Seperti siapa sekjen yang perempuan itu suaranya sebenarnya dapat satu kursi, tapi kenapa akhirnya mereka kan? Karena ada namanya parliamentary threshold. Total suara nasional mereka kurang dari 2%, jadi anggotanya tidak bisa masuk di parlemen. Tapi di level kabupaten kota itu ada. Jadi semua partai yang cukup jumlah suaranya satu kursi, meskipun satu kursi itu masih tetap bisa masuk di parlemen. Nah, bagaimana partai politik mempublik ya melalui wakil-wakil mereka di parlemen. Mereka bikin fraksi sendiri. Setiap ada kebijakan publik kan kadang ada pandangan fraksi, pandangan partai politik itu sesungguhnya adalah pandangan partai politik yang disuarakan oleh wakil mereka di parlemen. Jadi partai politik ini kekuatan paling besarnya, mempengaruhi kebijakan publik paling formal melalui wakil mereka di DPR. Tapi juga partai politik bisa melakukan aksi massa karena mereka punya banyak massa. Aksi massa itu seperti demonstrasi dan lain-lain ya. Jadi mereka bisa melakukan itu untuk mempengaruhi kebijakan publik. Atau yang paling parah,
melalui kudeta. Kalau mau melalui kudeta, maka dia harus biasanya sih akan uh, menggunakan aksi bersenjata. Ya, dalam banyak kasus dibantu oleh militer atau mereka membentuk angkatan sendiri yang bersenjata. Kalau teman-teman lihat kasus G30 SPKI kan seperti itu. Mereka merencanakan Partai Komunisme Indonesia pada saat itu ingin melakukan aksi kudeta melalui penculikan beberapa jenderal begitu ya. Itu cara partai politik untuk mempengaruhi kebijakan publik. Yang paling utama adalah, paling penting adalah meraih kekuasaan. Dapat entah itu melalui suara besar, suara mayoritas, atau melalui kudeta. Itu mengenai partai politik ya. Nah, yang kedua, saya langsung tulis saja. Di sini ada kelompok kepentingan dan ada kelompok penekan ya. Nah, kelompok kepentingan dan kelompok penekan, kalau kelompok kepentingan, ini biasanya terdiri, ini sekumpulan orang yang punya latar belakang yang sama, yang punya kepentingan yang sama. Misalnya tadi ada pedagang. Kalau pedagang, apa kepentingannya sama? Ya sama-sama misalnya ingin supaya perusahaannya berjalan lancar. Muncullah, kan ada banyak sekali asosiasi pedagang itu, asosiasi pengusaha itu ya. Apalagi kalau konstruksi misalnya ada REI, Real Estate Indonesia, ada Kadin, ada Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, begitu ya. Ini namanya kelompok kepentingan. Ada buruh misalnya, mereka punya latar belakang yang sama ya. Buruh, maka lahir serikat buruh. Ada apa lagi namanya? Ya banyak, serikat buruh ada banyak lah jenisnya. Mereka adalah kelompok-kelompok kepentingan. Atau juga modelnya ada sekumpulan aktivis lingkungan. Ini yang dicontohkan tadi teman Anda. Ada Greenpeace misalnya ya. Ada Walhi. Apa yang mereka perjuangkan, ini tadi yang kita diskusikan. Teman-teman memunculkan istilah bahwa perbedaan antara kelompok kepentingan dan penekan ini adalah jangka panjang dan jangka pendek. Kepentingan jangka panjangnya Real Estate Indonesia ya, supaya mereka misalnya dalam mengusahakan dalam aktivitas usahanya para kelompok kepentingan ini, misalnya mereka berharap ya iklim usaha bisa berjalan lancar. Tidak boleh misalnya korupsi itu bisa merugikan mereka karena pengusaha-pengusaha real estate itu tidak bisa berkembang baik misalnya. Tadi apa maunya ya, mereka berusaha supaya perizinan usaha, investasi dan lain-lain itu dipermudah. Mereka berharap ada perlindungan terhadap seterusnya. Itu adalah ada kepentingan-kepentingan jangka panjang. Walhi, buruh misalnya ya, mereka berharap supaya buruh ada penghapusan misalnya tuntutan menghapus sistem outsourcing supaya mereka tidak terlalu banyak dirugikan gitu ya. Ada aktivis lingkungan berharap supaya energi misalnya bisa energi terbarukan gitu. Nah, sementara kelompok penekan ini cirinya mereka bisa terdiri dari beberapa kelompok. Jadi tidak harus kelompok tunggal di sini. Misalnya ada apa lagi namanya aliansi, modelnya aliansi biasanya. Yang paling umum ya, aliansi itu gabungan, bisa jadi gabungan antara mahasiswa dan buruh. Yang paling juga LSM, tapi LSM itu bisa masuk dua, bisa LSM kan ada mereka pasti punya kepentingan jangka panjang biasanya dibentuk. LSM lingkungan ya tentu lingkungan mereka, LSM dan pemerintah ya tujuannya supaya efisiensi dan efektif. Tapi kadang-kadang LSM juga bergabung di aliansi kelompok penekan. Jadi kelompok penekan itu biasanya dibentuk dalam waktu singkat dan jadi bubar dalam waktu singkat juga. Kepentingannya satu, mereka misalnya memperjuangkan satu isu yang dirasakan sama-sama.
tadi saya bilang aliansi. Hanya itu kalau seingat saya waktu mahasiswa, kalau musim-musim demo itu biasanya teman-teman yang tinggal di Makassar mungkin masih makan dulu setiap tanggal 1 dan tanggal 2 Mei itu biasanya kan ada tanggal 1 itu hari buruh, tanggal 2 itu hari pendidikan. Jadi mahasiswa ikut di buruh tanggal 1, demo buruh ikut di mahasiswa tanggal 2. Itu sering sekali di bulan Mei ada aksi-aksi seperti itu. Tuntutannya ya hapus sistem perbudakan misalnya atau outsourcing misalnya. Sementara aliansi mahasiswa tuntutannya ya, supaya pendidikan misalnya bisa lebih terjangkau dan seterusnya ya. Atau tahun lalu sudah ada yang ikut, ini semester berapa sih? Oh, semester 1 ya, belum berarti. Kalau tahun-tahun lalu, seingat saya ada beberapa mahasiswa yang mereka menuntut supaya kebijakan KPK itu dihapus, penundaan kebijakan RUU KUHP. Terus ada lagi Omnibus Law kemarin, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kepentingan-kepentingan seperti itu juga dalam jangka pendek, dan biasanya mereka memperjuangkan hal yang sama-sama dirasakan oleh banyak kelompok gitu ya. Beda dengan kelompok kepentingan, kalau namanya kelompok kepentingan yang mereka memperjuangkan kepentingannya masing-masing, tidak kepentingan bersama begitu. Nah, bagaimana caranya mempengaruhi kebijakan kelompok penekan? Modelnya paling banyak itu demonstrasi. Ini paling umum ya, demonstrasi, lobby, atau suara. Saya sebutnya bukan maksudnya ribut ya, tapi suara mereka di pemilu, itu maksudnya. Jadi wujud paling umum yang biasa dilakukan adalah demonstrasi ini. Untuk kelompok penekan biasanya kelompok kepentingan biasanya modelnya paling banyak ini lobby. Jarang sekali mereka pakai demonstrasi, tapi umumnya lobby. Bagaimana caranya melobi? Kelompok pedagangnya ya lobby melalui teman-teman, jejaring mereka, dan seterusnya. Jadi itu yang membedakan antara kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Kelompok ini kadang-kadang bisa tukar posisi. Kadang-kadang kelompok kepentingan bisa jadi kelompok penekan di satu saat, kelompok penekan bisa jadi kelompok kepentingan di saat yang lain. Tapi yang paling tidak bisa adalah ketika modelnya aliansi. Ketika modelnya aliansi ya biasanya hanya terbentuk sesaat. Aliansi ini biasa terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan yang punya kepentingan yang sama. Seperti itu untuk kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Nah, kalau media massa, ya terutama ini adalah saluran informasi yang diakses oleh publik ya. Media saya kira teman-teman sudah contoh banyak lah, contohnya media massa ya. Cetak elektronik setiap hari lah seperti itu. Nah, bagaimana cara mereka mempengaruhi kebijakan publik? Nanti ini akan ada hubungannya nanti dengan pembahasan kita selanjutnya tentang siklus dalam kebijakan publik. Yang pertama ada bagaimana cara mempengaruhi, ya membentuk opini, membentuk publik ya. Yang kedua menyampaikan informasi, menyebarluaskan informasi ya. Menyebarluaskan informasi. Jadi di di kebijakan publik itu ada namanya setting ya. Teman-teman nanti mungkin ada juga yang sudah menemukan istilah tadi dalam waktu kita mengidentifikasi. Jadi ada jadi media massa itu bisa menggiring supaya pemerintah memprioritaskan satu isu tertentu daripada isu yang lain. Yang kedua, pada saat pembahasan kebijakan tertentu, nah ini ada yang satu, menyuarakan kepentingan publik. Meskipun media massa juga kadang-kadang punya kepentingan sendiri ya. Teman-teman lihatlah bagaimana narasi sangat kencang sekali mengawal kebijakan akhir-akhir ini ya, kebijakan tentang
pemberhentian beberapa pegawai KPK, terutama si Najwa Shihab, itu kencang sekali mereka mempengaruhi. Ya meskipun pada akhirnya juga tidak berhasil, tapi dalam banyak urusan ya kita bisa melihat hal-hal seperti itu. Media massa bisa mengangkat hal-hal yang tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah, tapi menjadi hal-hal akhirnya begitu di blow up rame-rame, akhirnya ya menjadi perhatian publik secara nasional dan mendapat diprioritaskan oleh pemerintah untuk diberikan. Itu untuk media massa ya. Jadi caranya terutama mempengaruhi opini, menyebarluaskan informasi atau gagasan dan menyampaikan kepentingan publik. Nah, terakhir ini yang teman-teman tidak bahas. Kalau yang lain tadi modelnya rata-rata model kelompok, maaf, kok politik sih, tokoh ya. Jadi tokoh itu bisa jadi tokoh agama, tokoh publik. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya modelnya kelompok, ada non negara yang bukan kelompok tapi bisa mempengaruhi secara personal, bisa mempengaruhi kebijakan publik. Tokoh, saya sebut tokoh supaya lebih umum ya. Ada tokoh politik, mantan-mantan pejabat misalnya kalau di Makassar ya. Kalau misalnya Pak Ilham Arif Sirajudin berbicara mengenai sesuatu, ya itu bisa besar pengaruhnya ke publik. Atau mantan, teman-teman mungkin tahu betul Bu Sri Pujiastuti itu mantan mantan Menteri Kelautan ya. Saya tulis dulu mantan pejabat ya. Ini besar sekali pengaruhnya mereka, meskipun sudah tidak menjabat lagi, dia tidak tergabung dalam kelompok kepentingan, tapi pandangannya secara personal itu bisa didengarkan. Yang kedua ada tokoh karismatik. Tokoh karismatik itu bisa jadi ulama, bisa jadi orang jagonya di kampung begitu ya. Jadi ya mereka bisa, kalau ada kebijakan, begitu mereka bersuara ya kadang-kadang secara lokal didengarkan. Termasuk juga ini tokoh karismatik bisa jadi teman di kampung. Kalau mereka yang misalnya tidak menyepakati satu kebijakan, sulit juga dilaksanakan dengan baik kebijakan itu. Jadi ada yang secara personal bisa memilih kebijakan publik dengan cara seperti itu. Saya kira itu teman-teman sekalian pembahasan kita mengenai mengenai aktor-aktor non negara, bagaimana mereka mempengaruhi kebijakan publik. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, mengenai siklus dalam kebijakan publik. Untuk menjawab siklus dalam kebijakan publik, kita sama dulu mengidentifikasi hasil bacaannya teman-teman mengenai apa-apa saja yang kita bahas dalam apa-apa saja yang teman-teman temukan dalam siklus apa-apa saja dan seterusnya. Nah, saya coba brainstorming saja di sini. Saya ingin mengumpulkan apa hasil bacaannya teman-teman sekalian. Nanti kita coba kategorisasi seperti apa. Yang pertama, kita bahas dulu apa sih itu siklus itu. Saya beri kesempatan ke Fadila Fahri. Fadila. Tidak gampang. Ya, Pak. Fadila, boleh? Apa yang Anda temukan tadi untuk mendiskusikan tentang siklus? Apa itu siklus? Siklus adalah perputaran, pengulangan dan waktu atau masa. Kita identifikasi ya. Ada perputaran, ada pengulangan. Ini yang terkait dengan pengulangan. Oke. Baik, terima kasih. Yang lain ada? Boleh langsung unmute saja. Ada selain ini? Jadi siklus itu adalah tentang perputaran atau tentang pengulangan begitu ya. Ada lagi? Penguraian, Pak. Penguraian. Apalagi? Proses, Pak. Ada proses. Apalagi? Langkah-langkah, Pak. Langkah. Lagi? Rangkaian. Langkah-langkah, Pak. Rangkaian ya. Langkah-langkah sudah ada. Jadi kita identifikasi sudah ada 6 ya.
Ada perputaran, ada pengulangan, ada penguraian, ada proses, dan ada langkah-langkah. Yang lain ada? Tahapan. Daur. Apa? Perubahan, Pak. Daur. Daur. Apa Tahapan, lagi? Pak. Ada lagi? Apa lagi? Ini saja? Iya, Pak, itu sih. Oke. Baik. Ada saran, ada pengulangan, ada penguraian, ada proses, langkah-langkah, perubahan, daur, dan tahapan. Lewati dulu. Sekarang, siklus kebijakan publik. Saya pilih dulu satu orang ya. Nanti setelah itu baru kita buka secara luas. Ray Sultrinatra. Siklus kebijakan publik adalah penguraian langkah demi langkah dari terbentuknya suatu kebijakan Ya, publik. saya langsung saja ke tahapannya. Apa saja itu yang masuk siklus kebijakan publik? Saran agenda, 2 formulasi Sabar. kebijakan, Saya catat, 3 sabar ya. legitimasi kebijakan. Ya. Penyusunan agenda. Begini ya, perumusan kebijakan ya. Formulasi kebijakan. Formulasi, Pak. Oh ya, sama. Oke, terus? Terus legitimasi kebijakan. Legitimasi. Ya, legitimasi. Ya. Apa lagi? Terus implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan. Yang terakhir Apalagi? evaluasi kebijakan. Yang terakhir evaluasi, Pak. Evaluasi kebijakan. Ya. Oke. Bentar. Saya cek dulu satu halnya. Oke. Yang lain, silakan. Kalau ada yang lain, langsung saja. Monitoring kebijakan, Pak. Monitoring kebijakan. Apalagi? Sebutkan saja yang belum ada di sini ya. Penilaian. Adopsi kebijakan, Pak. Satu penilaian. Kebijakan, Si Pak. kebijakan. Apa? Pernyataan kebijakan. Bentar ya. Saya ubah dulu Iya, Pak. template. Penilaian ya. Apa tadi? Pernyataan kebijakan, Pak. Apalagi? Keputusan kebijakan. Keputusan kebijakan. Apalagi? Realitas kebijakan, Pak. Apa? Realitas kebijakan. Realitas kebijakan. Ada lagi? Gimana? Masih ada? Analisis kebijakan. Analisis kebijakan. Pertimbangan kebijakan. Oke, lagi? Masih ada? Penghentian kebijakan. Penghentian kebijakan. Ada lagi? Pelaksanaan. Masih ada? Saya merangkum semua istilah di tahapan. Nanti kita coba menyusun kembali bagaimana
mana yang sama dan seterusnya ya. Pengurangan kebijakan. Kajian kebijakan. Masih ada? Penetapan. Apa lagi? Sudah ada nih? Cukup ya? Oke, jadi teman-teman sekalian, kalau Anda baca kenapa muncul banyak sekali istilah seperti ini, sebenarnya kalau kita lihat, ada di sini istilah yang maknanya sama. Isinya sama, konsepnya sama sebetulnya. Nah, cuma para ahli menggunakan istilah yang berbeda. Terus yang kedua, ada istilah yang umum dipakai. Ada istilah yang sangat luas sekali dipakai. Tapi begitu kita lihat isi dari tahapan itu, sebenarnya juga ada di tahapan lain. Ada di, ya misalnya satu siklus di satu tahapan. Satu tahapan itu ternyata mencakup sudah masuk tahapan lain. Jadi ada ahli yang membahas itu secara umum, membahas secara spesifik. Misalnya di satu tahapannya ternyata mencakup dua tahapan lainnya yang digunakan oleh teori lain. Itu. Jadi kan tergantung penjelasan dari ahlinya. Nah, untuk di mata kuliah kita, saya menggunakan, kami ya, bukan saya, kami di semua mata kuliah kebijakan publik, kita menggunakan siklus yang pertama, jadi siklus yang kita pakai juga akan jadi di bagian dari pembelajaran kita. Kasih masalah, terus agenda kebijakan, terus ada formulasi kebijakan, terus ada implementasi kebijakan, yang terakhir kebijakan. Ini yang akan kita bahas nanti di tahapan-tahapan mata kuliah kita. Kita akan mengidentifikasi masalah, membahas identifikasi masalah, terus agenda kebijakan. Oke, di sini identifikasi dan perumusan masalah ya. Ada agenda kebijakan, ada formulasi kebijakan, ada implementasi kebijakan, dan ada evaluasi kebijakan ya. Jadi ini tahapan-tahapan, ini siklus yang akan kita gunakan. Nah, tapi kembali ke sini, sekali lagi kita belum tentu yang teman-teman tulis ini salah. Karena perspektif yang kita pakai ya memang agak berbeda ya. Nah, baik teman-teman sekalian, Anda sudah identifikasi kan ya. Ini perumusan tadi saya minta saya jelaskan apa siklus, dan di setiap tahapan apa isi dari setiap tahapan itu. Misalnya penyusunan agenda, apa sih yang dibahas dalam penyusunan agenda itu? Jangan-jangan penyusunan agenda punya pemahaman pengertian yang lain. Jangan-jangan sama misalnya ini penyusunan agenda dengan pengkajian kebijakan. Jangan-jangan legitimasi sama dengan realitas kebijakan dan seterusnya. Nah, saya akan meminta teman-teman mengidentifikasi semua tahapan ini. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Saya akan minta teman-teman, 17 siklus kebijakan yang sudah kita identifikasi, saya minta Anda mengidentifikasi kembali dengan menggunakan 5 perspektif ini. Saya ke masing-masing kasih kode ya. Ini misalnya IPM. Karena identifikasi dan perumusan. Ini agenda kebijakan. Ini formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan ini evaluasi kebijakan. Nah, di 17 poin ini, saya akan minta teman-teman, misalnya penyusunan agenda, menurut Anda ini masuk identifikasi dan perumusan kebijakan. Form kebijakan misalnya masuk di evaluasi kebijakan. Misalnya lah ya. Dan seterusnya. Jadi,
saya minta teman-teman masukkan kode-kode ini ke sini untuk mengidentifikasi. Supaya nanti kita lihat di antara 17 ini, oh ternyata di 17 itu ternyata bisa terakomodasi di 5 siklus kebijakan ini. Nah, kalau misalnya di antara di sini, saya tidak menutup kemungkinan ada di antara 17 di sini yang tidak masuk sama sekali. Ternyata itu bukan siklus kebijakan, ternyata tidak masuk siklus kebijakan. Anda kasih saja di sini BSK saja, bukan siklus kebijakan. Jadi saya kasih keterangan di sini yang sebagian bukan siklus kebijakan. Jadi BSK di sini. Oke, teman-teman. Jadi yang masuk identifikasi perumusan masalah, Anda kasih tanda IPK. Misalnya bisa jadi di sini penutupan dan pengkajian itu merupakan bagian dari IPK ya. Kasih IPK begini. Dan seterusnya. Itu akan kita diskusikan minggu depan ya, teman-teman. Saya akan jadikan ini akan jadi hal teman-teman sekalian. Saya sudah buat Google Classroom. Setelah ini saya kirim ke grup kodenya dan ini akan jadi tugas yang pertama teman-teman upload di sini. Selebihnya saya akan minta kita mengisi. Nanti pilihan kali saya minta teman-teman upload ulang semua tugasnya yang kemarin yang lewat di Google Classroom itu. Tapi untuk yang pertama ini, sebentar saya minta teman-teman satu slide saja. Siklus kebijakan publik ini dikasih keterangan. Saya kirim sebentar ini ke Google Classroom, silakan Anda download situ dan dikasih keterangan. Dan tugas kita cuma itu, mencocokkan 2 slide ini. Jadi slide siklus kebijakan yang siklus kebijakan publik yang teman-teman identifikasi keterangan berdasarkan 5 siklus kebijakan ini plus bukan siklus kebijakan kalau ada di antara 17 siklus kebijakan. Sampai di sini teman-teman sudah dipahami apa yang tugas yang harus dikerjakan? Iya, Pak. Siapa? Jelas ya, Pak. Oke, karena waktu kita sudah gimana? Nah, kalau ada mau ditanyakan silakan dulu. Kalau tidak, karena waktu kita saya mengakhiri Zoom kita dan ini akan saya kirim. Paling lambat minggu depan diselesaikan ya. Satu slide ini saja yang dikasih keterangan. Oke. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.